Tumis dengan kapur, beri pelajaran sambil duduk. Luka lama segera dikubur, semangat hidup harus dipupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Ini tuh kegiatan aku di pagi hari, nggak pagi banget sih, udah lumayan siang. Jadi ini tuh aku mau beraktivitas lagi di dapur sederhana aku. Ini aku buangin sampah dulu ya, karena memang tadi malam itu aku lupa buat buangin sampah. Jadi aku tuh buangin aja di pagi ini. Alhamdulillah kalau sekarang itu tuh sampah kalau misalnya ada yang berserakan, itu tuh aku nggak terlalu khawatir bakal ditumpahin kucing ya teman-teman, karena memang akhir-akhir ini tuh alhamdulillah udah jarang banget kucing-kucing liar itu masuk ke rumah, karena memang di pintu dapur aku itu kan udah ada dikasih jaring gitu kan teman-teman. Jadi kalau malam itu kan ditutup. Nah kan kucing itu nggak bisa masuk gitu ya. Kalau biasanya kucing itu suka masuk ke situ teman-teman, dan biasanya itu sering banget numpahin sampah aku gitu ya. Tapi kalau misalnya ini tuh pas aku itu lupa ngebuang sampah maksudnya, itu insya Allah sih aman gitu. Nah lanjut di sini aku tuh nge-refill susunya anak-anak ya, karena memang stok susunya itu di dalam toples tadi itu tinggal sedikit. Jadi aku tuh refill dulu susu anak-anak, lalu yang tinggal sedikit tadi aku masukin aja atau aku gabungin aja di bagian yang paling atas. Nah lanjut lagi di sini aku itu mau nyuci piring dulu, karena memang ini tuh udah bener-bener nggak enak banget buat dilihat. Apalagi tudung saji ini ya teman-teman, harus buru-buru aku itu cuci, karena memang dia itu udah banyak banget gitu ya untuk debu-debunya, dan juga ada juga bekas-bekas sambal gitu di bagian dalam. Jadi aku itu mau cuci juga, makanya sekalian aja aku cuci piring gitu. Siapa nih di antara kalian yang sekarang itu tuh cucian piringnya itu numpuk dan juga kerjaannya itu numpuk? Ayo teman-teman, aku temenin kalian beraktivitas dari sini. Jadi kalian tuh setel aja video aku, lalu kalian itu juga sambil beraktivitas gitu ya, biar kalian tuh juga ikutan semangat mendengar suara aku. Nyuci piring di pagi hari itu tuh memang bener-bener jarang banget aku lakuin ya teman-teman, kecuali kalau memang bener-bener kayak cucian piring itu udah banyak gitu ya. Karena ya itu teman-teman, kalau misalnya cucian piring aku tuh sedikit, aku tuh kayak mager aja buat lesehan di sini tuh gitu ya. Kalau mungkin cucian piring banyak memang enak kalau misalnya kita itu lesehan gitu kan. Aku yakin kalian juga setuju. Tapi kalau misalnya cucian piring itu sedikit, kayak bener-bener mager nggak sih gitu ya buat lesehan kayak aku gini. Jadi kalau misalnya orang-orang yang punya wastafel pasti jarang banget yang namanya piringnya itu banyak yang kotor, karena memikirkan tempatnya juga gitu ya, gimana nyucinya kalau misalnya banyak-banyak gitu, dan juga di mana ngenarohnya gitu kan. Nah kalau kayak aku ini enggak ya teman-teman, kadang itu ya banyak gitu ya, kadang ya sedikit kayak gini. Tapi ya kalau misalnya pas rajin aku kumat, ya udah aku bersihin aja gitu teman-teman, untuk piring-piringnya aku cuciin gitu. Tapi kalau pas mager aku itu kumat, ya udah kadang aku nyucinya itu cuman di sore hari aja. Nah alhamdulillah ini udah kelar aku nyuci piring. Aku mau langsung letakin aja dulu piringnya di sini. Aku nggak mau susun dulu sekalian, ntar aja aku susunnya, karena memang kerjaan aku tuh masih banyak gitu ya. Nah di sini anak-anak itu baru bangun ya teman-teman, belum terlalu lama gitulah mereka itu bangun. Jadi di sini aku mau beresin dulu tempat tidur, karena tadi malam ya kami tuh tidurnya di depan TV kayak gini. Jadi kalau misalnya udah ngeberesin kasur di depan TV, berarti kami itu tidurnya ya di depan TV. Nah ini tuh anak-anak juga aku kasih jajan ya teman-teman. Tadi mereka itu minta-minta jajan gitu. Jadi ya udah aku kasih aja mereka itu jajan di pagi hari kayak gini, biar mereka itu diem dan anteng gitu ya. Sebenarnya kalau anak-anak sendiri itu tuh jajannya itu memang lumayan ya teman-teman, dalam satu hari itu. Pokoknya satu hari satu malam itu tuh jajan anak-anak itu 10.000 ya satu hari gitu, berdua gitu ya teman-teman. Aku memang kayak udah cukup lah menurut aku, 10.000 berdua juga itu udah banyak gitu ya. Kalau misalnya 10.000 sehari, satu bulan aja udah 300.000 gitu kan teman-teman. Nah mungkin teman-teman tuh bertanya, jajan Twin aja udah 300.000, kenapa aku tuh sering ngebudgetin kayak uang kesenangan itu hanya 200.000? Karena memang kebanyakan aku ambil uang jajannya Twin itu dari uang untung pulsa aku gitu. Kadang aku jualan pulsa ada untungnya gitu sedikit-sedikit ya, aku ambil terus aku beliin jajannya Twin kayak gitu loh teman-teman. Makanya kayak
kayak uang 200.000 sebulan aku sisihkan dari uang budgeting atau uang anggaran aku itu tuh cukup-cukup aja gitu. Dan terkadang juga tambah-tambahan uang jajannya Twin itu tuh diambil dari Pak suami itu mancing ikan. Jadi kalau misalnya Pak suami mancing ikan, terus ikannya itu dapatnya itu lumayan banyak, itu biasanya suka dijual. Dan kalau udah dijual nanti itu dibeliin Pak suami rokoknya, sama juga ngisi bensin motor gitu ya. Terkadang ya teman-teman, terkadang juga dibeliin jajan anak-anak gitu ya. Pokoknya tergantung kebutuhan aja. Oke, kamar udah bersih, udah rapi. Lanjut di sini aku mau jemurin pakaian. Ini tuh udah terik banget untuk cuacanya. Di tempat aku memang akhir-akhir ini tuh cuaca itu lagi bener-bener terik ya teman-teman. Alhamdulillah kayak lumayan panas gitu ya. Lumayan enak kalau misalnya yang punya cucian banyak. Tapi ya walaupun panas kayak gini tuh nggak menutup kemungkinan nggak hujan ya. Pasti kadang itu suka dadakan gitu sih hujannya itu turun gitu ya. Kadang di pagi hari kayak gini tuh cuacanya itu cerah banget gitu ya. Tiba-tiba nanti itu tuh malah hujan lebat gitu, nggak pakai berhenti sampai pagi ya teman-teman. Jadi kayak cuaca itu nggak bener-bener nggak bisa ditebak. Makanya di sini tuh banyak banget anak-anak yang pada sakit gitu. Kalian salfok nggak sih teman-teman sama cabai aku itu tuh udah tumbuh subur banget, udah besar-besar, bahkan sebagian itu udah banyak yang berbuah dan juga udah ada yang mulai berangsur-angsur tua gitu ya buahnya. Cuma nanti deh aku itu panennya kalau misalnya udah lumayan banyak gitu ya yang tua-tua atau yang udah mateng. Karena sayang aja kalau misalnya mau dikutipin satu-satu sedikit-sedikit kayak gitu tuh gitu ya. Jadi aku mau tunggu aja dulu agak rada banyak. Itu tuh kayak nggak sama loh teman-teman semuanya cabenya itu, mungkin karena aku beli bibitnya itu bibit yang dibeli gitu ya, bukan yang disemai sendiri. Jadinya kayak bibitnya itu beda-beda, ada cabenya itu yang besar-besar, ada yang kecil-kecil kayak gitu. Jadi ya mau gimana lagi ya, kemarin tuh sempat ngebibit, cuman takutnya nggak kekejar tumbuhnya gitu. Karena kalau misalnya ngebibit cabai itu benar-benar harus sabar karena dia itu juga butuh waktu buat tumbuh. Yang nanya aku itu pakai pupuk apa aja untuk cabai, kami nggak pernah pakai pupuk yang kimia ya teman-teman, cuman pakai pupuk dari kayak pupuk kandang gitu ya. Terus juga palingan dipupuk sama Pak suami kayak pakai micin, aku lihat gitu ya teman-teman. Cuman aku nggak tahu sih itu gimana caranya, nanti deh ya kapan-kapan aku tanyain ke Pak suami gitu kalau misalnya aku pas ingat. Nah lanjut lagi ke aktivitas aku, udah kelar jemurin pakaian, di sini lanjut lagi ngurusin pakaian lagi. Masya Allah nggak kelar-kelar ya teman-teman ya namanya ngurusin pakaian. Di sini aku lipatin pakaian, aku itu ajakin anak-anak juga biar anak-anak itu main di teras, biar nggak bosen gitu ya merekanya itu main di dalam rumah gitu. Dan aku juga biar kayak lebih enjoy aja gitu ya main. Maksudnya ngelipat pakaian di sini sambil nemenin anak-anak main. Oh iya teman-teman, aku itu mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Itu tuh udah beberapa hari ini aku perhatikan gitu ya, itu banyak banget yang nanya aku itu tinggal di daerah mana gitu ya katanya. Jadi aku itu tinggal di daerah Pekanbaru ya, tapi nggak di kotanya. Aku itu tinggal di desanya. Kalau misalnya dari kota Pekanbaru ke rumahku itu sekitar 30 menit sampai 1 jam gitulah, lebih kurang teman-teman. Jadi aku tuh nggak di kotanya gitu ya, tapi di desa-desanya gitu di daerah Pekanbaru. Dan ada juga yang tanya sama aku, Bunda kalau misalnya Bunda itu setiap bulan itu nerima berapa juta gajinya. Nah teman-teman, gaji YouTube itu nggak bisa dipastikan setiap bulan ada ya. Terkadang kita gajian, terkadang enggak gitu ya. Tapi minimal kita itu baru bisa gajian kalau misalnya kita udah mempunyai saldo 1,3 juta. Jadi kalau misalnya saldo di Google AdSense kita udah 1,3 gitu ya, itu pasti kita bisa gajian gitu. Tapi kalau masih belum sampai 1,3 juta ya kita nggak bakal gajian gitu teman-teman. Seperti aku di bulan September itu aku nggak gajian gitu ya, harusnya aku nerima gaji untuk bulan Agustus itu di bulan September, cuman pendapatan aku di bulan Agustus itu nggak mencapai 1,3 juta gitu ya, jadinya aku nggak gajian untuk di bulan September gitu ya. Tapi insya Allah di bulan depan aku itu nerima gitu ya teman-teman, maksudnya gajian gitu, karena memang aku lihat jumlah dolar aku itu udah lumayan banyak gitu. Insya Allah bulan depan itu bisa gajian. Ya kalau misalnya nggak gajian di bulan ini ya anggap aja itu buat tabungan tambah-tambahan buat di bulan depan.
every night. Love to Lalu ada juga yang bertanya sama aku, Bunda, endorse itu Bunda itu dibayar berapa? Nah, kalau untuk endorse sendiri, aku minta maaf sebesar-besarnya ya teman-teman, aku nggak bisa sharing ke teman-teman berapa bayaran endorse aku, karena yang menurut aku itu tuh pribadi ya, jadi nggak bisa aku share. Kalau misalnya untuk gaji YouTube ya aku bisa-bisa aja share gitu ya teman-teman, itu aku udah bilang minimalnya itu 1,3 juta baru bisa gajian. Nah, kalau aku sendiri tuh saldonya masih belum cukup, jadi bulan ini nggak gajian. Tapi aku tuh masih tetap bersyukur ya teman-teman, walaupun aku nggak gajian dari YouTube, tapi untuk setiap bulan endorse itu ada gitu ya. Jadi setiap bulan itu masih nerima, masih ada pendapatan yang masuk lah gitu, walaupun bukan dari gaji YouTube. what I need and that ain't changing. Jangan salfok sama anak-anak yang sibuk aja mainin keranjang ya. Karena memang anak-anak itu hobi banget mainin keranjang, padahal tadi udah aku letak di rumah. Cuman ternyata anak-anak itu nyampe gitu ya tangannya buat ngambilin keranjang, alhasil ya udah dikeluarin keranjangnya. Jadinya mereka itu sibuk aja gitu main keranjang. Cuman nggak apa-apa sih, aku pantau-pantau aja anak-anak biar anak-anak itu nanti nggak jatuh. Takutnya malah manjat-manjatin keranjang, takutnya itu malah jatuh gitu kan. See you soon. If I can lay down beside Siapa nih di antara kalian yang punya lipatan pakaian yang lagi banyak kayak aku gini juga? Boleh ya teman-teman kita itu lipat pakaian sama-sama biar cepat kelarnya gitu ya. Karena beneran deh lipat pakaian ini tuh kalau misalnya kita itu kayak ada yang nemenin itu kayak lebih cepat selesai gitu. Kayak misalnya aku kadang tuh suka sambil nontonin video teman-teman atau sambil nonton TV gitu ya. Itu kayak lebih cepat aja gitu loh untuk kelarnya. Tapi kalau misalnya kayak sendiri nggak ada kegiatan yang lain gitu, nggak ada yang nemenin, itu kayak lama gitu ya nggak sih? how Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir di video aku ya. Untuk teman-teman baru yang baru gabung atau yang baru mampir di channel aku ucapkan selamat datang. Kenalin ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga untuk meninggalkan like serta komentar yang positif yang membangun agar aku makin semangat untuk membuat konten-konten yang selanjutnya. Untuk teman-teman yang ada kritik dan saran boleh juga untuk disampaikan dengan bahasa yang sopan di kolom komentar aku. Oke, ini aku udah kelar buat ngelipatin pakaian. Lanjut di sini aku itu mau ke rumah buat nyusunnya langsung ke lemari gitu ya. Pokoknya kalau misalnya pas lagi rajin, jangan disia-siain ya teman-teman tenaga. Jadi kalau pas lagi rajin kayak gini tuh, habis ngelipat pakaian ya langsung aku susun. Tapi kalau pas lagi mager aku itu kumat gitu ya, kadang habis aku ngelipat pakaian ya aku masukin ke keranjang kayak gini, aku biarin dulu gitu. Bahkan terkadang udah malam gitu ya baru aku susun aja lagi ke dalam lemari gitu ya. Tapi ya itu terkadang tergantung juga ya teman-teman. Terkadang itu sebenarnya kita itu bukan mager gitu, tapi karena terlalu banyak kerjaan gitu ya, sampai bingung kerjaan mana yang mau didahulukan gitu. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Udah kelar aku tadi ngelipatin pakaian. Di sini aku mau langsung susun aja ke dalam lemari juga semuanya ini. Dan aku nyusunnya itu ditemenin sama anak-anak ya teman-teman. Alhamdulillah sih ya untuk lemari pakaian itu masih belum terlalu berantakan. Jadi aku nggak ngeberesin lemari dulu. Aku susun-susun aja langsung kayak gini sesuai dengan tempatnya masing-masing. even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Kalian itu kalau misalnya ngeberesin lemari secara keseluruhan itu tuh berapa waktu sekalian, entah sebulan sekali atau setengah tahun sekali? Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sendiri tuh tergantung keadaan lemarinya. Kalau misalnya lemarinya itu rapinya itu lama ya kadang lama baru aku beresin ulang gitu ya teman-teman. That's all I wanna do. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin video aku sampai di detik sekarang ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Jangan lupa ya untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk kalian nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari aku. Dan untuk kalian yang udah selalu support dan udah selalu dukung aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore.
Oke teman-teman, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata. Tata. Know where you are, 'cause you're not here.